Sebetulnya ya yang dikehendaki oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu tuh sebetulnya Pak Jokowi. Bahwasanya kemudian Pak Erlangga jadi ketua umum, itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi. Dan pada titik itu ya sebetulnya Pak Erlangga harus kembalikan dulu ini kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Ya. Jadi Partai Golkar ini kalau mau jadi penjaga republik ya, penjaga tanah air dan ya pelopor Indonesia maju, menurut saya ketua umumnya ya Pak Jokowi aja. Pribadi Airlangga ya, kalau saya pengalaman saya mempelajari, mengetahui. Kalau seandainya waktu Munas Golkar kemarin, Pak Jokowi lepas tangan, itu yang menang Bambang Susatyo. Oh iya. Karena Pak Jokowi menyarankan, sudahlah biar nggak usah ribut, biar Erlangga yang maju. Iya. Dan Erlangga itu betul-betul atas dukungan Pak Jokowi dia jadi. Saya tahu betul tuh dia bulak-balik ngemis-ngemis sama Pak Jokowi untuk menjadi ketua Golkar, sampai kemudian di delivery juga ke Bang Surya Paloh. 3 kali itu dia datang ke DPP Nasdem, loh ketemu Bang Surya itu. Dalam konteks itu, Bambang Susatyo juga datang, ya kan? Bahkan saya di satu lift pernah bicara sama Bambang Susatyo, Bang udahlah, lu mundur aja. Ini kayaknya ya biasa kan Golkar ini kan apapun kan saham pemerintah besar, jangan sok jalan sendiri kan, nah, gitu loh. Kalau dalam bahasa saya begini Bang, sebetulnya ya yang dikehendaki ya oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu tuh sebetulnya Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang mereka terima sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin Partai Golkar. Bahwasanya kemudian Pak Erlangga jadi ketua umum, itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi. Ya. Kalau pakai bahasa yang berbeda dari cerita Abang tadi ya, bahasa sederhananya ya, saya sederhanakan. Itu kan kerlingan matanya Pak Jokowi. Jadi ya dengan segala hormat, sebetulnya ketua umum de facto Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Gitu loh. Dan pada titik itu ya sebetulnya Pak Erlangga harus kembalikan dulu ini kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Karena ketua umum yang dikehendaki oleh para pengurus Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Kan pengurus Partai Golkar itu kan tanya sama Pak Jokowi, Pak, siapa Pak yang Bapak tunjuk jadi ketua umum? Kami menyerahkan kepada Bapak. Dan ya hemat saya juga sebetulnya kenaikan suara Partai Golkar ini ada aura Pak Jokowi yang sangat kuat di sana. Kan dikampanyekan Pak Jokowi, dikampanyekan namanya, bahkan mereka siap. Bagaimana mereka berupaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa Gibran itu melekat dengan Golkar kan gitu. Betul. Jadi ya kalau kita runtut ke belakang nih ya, kebetulan lagi bicara mengenai dinamika pemilihan ketua umum Partai Golkar. Kalau kita kembali kepada Munas di Bali ya, kan keketuaan Pak Erlangga ini kan terjadi karena kekosongan kan. Ada kekosongan karena ada masalah hukum pada Pak Novanto gitu loh. Nah, Pak Novanto sendiri ketika maju sebagai calon ketua umum di Munas Bali itu, seingat saya pesaing terkuatnya adalah Adekomarudin. Gitu, Pak Erlangga tuh nomor berapa ya? Nomor 8. Nomor 8 ya. Dari 9 kandidat. Nomor 9-nya Syahrul Yassin Limpo, SYL, yang kemudian pindah ke partai itu ada Nasdem. Ya ada juga ini kan, Aziz Samsudin. Ada Aziz Samsudin, ya. Macam-macam lah nama. Beberapa nama lah pada waktu itu. Jadi ya kalau meruntut kepada itu, memang jelas bahwa sebetulnya ini adalah pulungnya Pak Jokowi, ini adalah powernya Pak Jokowi, ini adalah kekuatannya Pak Jokowi. Ini sebetulnya adalah figurnya Pak Jokowi yang mendudukkan Airlangga di situ gitu. Jadi kerlingan matanya Pak Jokowi aja itu. Kalau ditanya sama pengurus Partai Golkar, saya kira ya pada hari ini ya sebetulnya yang punya marwah ya, atau punya kapasitas yang paling besar untuk memimpin partai sebesar Golkar itu ya Pak Jokowi gitu sebetulnya.
Yaitu jadi menurut saya ya Erlangga ini mencoba mbalilu aja. Ya kan gitu. Atau mungkin merasa sudah bahwa memang saya ini ketua umum yang sesungguhnya gitu, ketua umum yang paling hebat gitu. Istilah anak Medan bilang sur diumbang. Sur diumbang. Kena umbang, kau hebat ya. Karena di masa kamulah Golkar bisa mendapat kursi besar, beda tipis dengan PDIP, mengalahkan partai presiden, ya Gerindra, dia lupa diri akhirnya. Bahwa dia lupa bahwa itu semua adalah betapa besar jasanya Pak Jokowi di dalam membesarkan Golkar, ya kan? Dan bagaimana Pak Jokowi berbeda ketika hadir di dalam acara ulang tahun partai lain dengan partai Golkar. Ya menurut saya dalam konteks itu ya kebetulan Pak Jokowi juga kan mau selesai masa jabatannya ya teman-teman di Golkar kalau punya pikiran bahwa Partai Golkar harus mengalami revitalisasi, Partai Golkar menjadi partai rakyat gitu. Ya sebetulnya opportunity-nya ada di Pak Jokowi.